Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari berselang. Laga ini menjadi krusial bagi Timnas Indonesia yang kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke putaran final turnamen sepak bola terbesar di dunia. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos secara otomatis, asalkan mampu finish di posisi 2 besar grup C. Jepang hampir dipastikan tidak tergeser dari puncak klasemen dengan koleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Dengan demikian, posisi runner-up menjadi target utama bagi skuad Garuda agar bisa langsung melaju ke putaran final. Jika gagal, Indonesia masih memiliki kesempatan melalui putaran keempat, dengan syarat finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin dari 6 laga. Koleksi angka ini sejatinya sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, tetapi skuad Garuda lebih unggul dalam selisih gol. Sementara itu, Australia yang berada di peringkat kedua hanya unggul 1 poin dari Indonesia, sehingga masih sangat mungkin dikejar. Kemenangan atas Australia akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk naik ke peringkat kedua, asalkan beberapa syarat lainnya terpenuhi. Arab Saudi dan Cina diharapkan bermain imbang saat bertemu pada 21 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jika Arab Saudi menang, selisih gol mereka tidak boleh melebihi Indonesia agar posisi Garuda tetap aman. Selain itu, Jepang diharapkan dapat mengalahkan Bahrain untuk mengurangi pesaing dalam perebutan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, jika Indonesia gagal mengalahkan Australia, peluang untuk lolos otomatis akan semakin sulit. Tanpa tambahan poin, Indonesia bisa tetap berada di posisi ketiga atau bahkan turun jika Arab Saudi, Cina, atau Bahrain meraih kemenangan. Situasi ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan tengah grup C. Dengan 2 pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni, laga melawan Australia menjadi ujian krusial bagi Timnas Indonesia. Hasil di laga ini akan sangat menentukan langkah Garuda ke depan, apakah bisa terus bersaing untuk lolos otomatis atau harus melalui jalur yang lebih berat di putaran keempat. Skuad Garuda tentu akan berusaha memberikan yang terbaik demi menjaga asa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ketat. Bahkan, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, ikut menyoroti persaingan sengit yang terjadi di grup yang dihuni oleh Timnas Indonesia. Hingga saat ini, ke-6 tim yang tergabung dalam grup C masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam klasemen sementara, Jepang masih kokoh di puncak dengan raihan 16 poin dan hampir pasti mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Di posisi ketiga, Timnas Indonesia memiliki 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, keunggulan selisih gol membuat skuad Garuda menempati peringkat yang lebih baik. Situasi ini membuat persaingan di grup C semakin menarik. 6 tim masih memiliki peluang besar untuk lolos, baik secara otomatis dengan menempati 2 peringkat teratas, maupun melalui jalur playoff jika finish di posisi 3 atau 4. FIFA pun tak ketinggalan mengomentari ketatnya persaingan ini dengan menuliskan dalam akun resminya, Grup C ketat. Pertarungan di Grup C akan kembali berlangsung pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga yang sangat krusial. Di pertandingan lain, Jepang akan berhadapan dengan Bahrain, sementara Arab Saudi akan melawan Cina. Kemudian, pada matchday ke-8, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain, sedangkan Jepang bertemu Arab Saudi dan Australia menghadapi Cina. Hasil dari 2 pertandingan ini akan sangat menentukan nasib setiap tim dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan format kualifikasi yang mengizinkan 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia, serta peringkat ketiga dan keempat harus melewati babak keempat, semua tim masih memiliki kesempatan besar. Timnas Indonesia pun berambisi untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Egy Maulana Fikri resmi dicoret dari skuad Garuda akibat cedera yang dialaminya. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025. Awalnya, Egy termasuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Namun, akibat cedera yang belum pulih, ia terpaksa dicoret dari skuad. Dengan demikian,
Timnas Indonesia kini hanya membawa 29 pemain untuk menghadapi laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Absennya Egy menjadi pukulan bagi skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan performa gemilang bersama Dewa United di Liga 1 2024-2025, dengan catatan 11 gol dari 24 pertandingan. Namun, ia mengalami cedera yang membuatnya absen dalam 2 laga terakhir Dewa United melawan Semen Padang dan Borneo FC. Bahkan, dalam pertandingan terakhirnya melawan Persik Kediri, Egy hanya bermain selama 58 menit sebelum digantikan oleh Septian Bagaskara. Pelatih Dewa United, Jan Olderekering, sebelumnya sempat mempertanyakan pemanggilan Egy ke Timnas Indonesia karena kondisi kebugarannya yang belum 100%. Kini, dengan kepastian absennya sang pemain, Timnas Indonesia harus mencari solusi terbaik untuk mengisi kekosongan di lini serang. Di tengah absennya Egy, kabar baik datang dari 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi mereka telah rampung, dan mereka telah mendapatkan persetujuan dari AFC serta FIFA untuk memperkuat Timnas Indonesia. Alhamdulillah, proses naturalisasi dan perpindahan Federasi Joey, Emil, dan Dean sudah tuntas. Mereka langsung masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia dan Bahrain, ujar Erick Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia tengah bersiap menjalani laga berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hanya 29 pemain yang tersisa, persaingan untuk masuk daftar resmi 23 pemain semakin ketat. Daftar awal berisi 30 pemain, dan 1 pemain cedera. Jadi, keputusan akhir mengenai siapa yang akan masuk skuad tergantung kepada tim kepelatihan, tambah Erick. Meski kehilangan Egy Maulana Fikri, skuad Garuda tetap bertekad tampil maksimal. Dengan kehadiran pelatih kelas dunia serta tambahan pemain naturalisasi berkualitas, Timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil positif dan memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Masa depan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disimak. Salah satu pemain andalan Garuda, Maes Hilgers, mengungkapkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa bersaing dan membuat kejutan di fase ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret, yaitu melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kemenangan atas Soceroos akan menjadi modal besar untuk menempati posisi kedua klasemen. Sementara itu, hasil imbang yang didapat di kandang Bahrain sebelumnya harus dibayar dengan kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim terbaik di grup ini yang akan mendapatkan tiket otomatis ke putaran final, sementara peringkat ketiga masih harus melewati babak playoff. Situasi ini membuat perjuangan Garuda semakin berat, namun Maes Hilgers optimistis bahwa skuad Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level dunia. Dalam wawancaranya dengan FIFA, BFC20 itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas yang sedang dalam performa baik. Ia juga yakin bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang layak di pentas internasional jika mampu menampilkan permainan terbaiknya. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat. Kami akan mendapatkan rasa hormat yang layak. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, ujar Hilgers. Lebih lanjut, Hilgers menegaskan bahwa impian terbesar seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain dan bahkan memenangkan Piala Dunia. Baginya, bertarung demi nama bangsa adalah kebanggaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi klub manapun, termasuk Liga Champions Eropa. Bagi saya, memenangkan Piala Dunia bahkan lebih istimewa daripada menjuarai UEFA Champions League. Ini adalah tentang negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ini sangat besar, berbeda dengan sepak bola klub, tutupnya. Dengan keyakinan tinggi dari para pemain seperti Maes Hilgers, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan mengukir sejarah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Garuda mengejutkan Asia dan mendekatkan diri ke putaran final? Semua akan terjawab dalam laga-laga mendatang. Australia akan segera mengumumkan skuad mereka untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia dan Cina. Pengumuman tersebut dijadwalkan pada Jumat, 14 Maret 2025, oleh pelatih kepala Tony Popovich. Duel Australia versus Indonesia akan digelar di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Di sisi Indonesia, pelatih Patrick Kluivert telah lebih dulu mengumumkan daftar 27 pemain yang akan dibawa ke Sydney. Dalam daftar ini,
Terdapat 3 pemain yang sedang menyelesaikan proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero Mulyadi,